Ya pemirsa, sudah hadir juga salah satu narasumber saya, yaitu Bu Sri Haryati, Kepala Biro Perekonomian dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Yang hari ini baru saja kita dengar 5 wali kota baru diganti. Nah, tentu saja sangat relevan dengan kondisi ekonomi seperti apa dengan pergantian pemimpin baru, termasuk juga DKI Jakarta. Ya, Bu Sri Haryati, tadi kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan pilkada yang cukup banyak, dengan pemimpin-pemimpin baru tentu saja ya. Kalau DKI kan sudah beberapa waktu yang lalu, tetapi wali kotanya juga baru ya. Nah, kalau kita lihat banyak sekali tuntutan masyarakat, tadi sudah kita bahas dengan Pak Erani, masyarakat itu kan tuntutannya makin lama makin tinggi, begitu ya. Sedangkan kan kita nggak bisa memenuhi semua keinginan dari masyarakat. Nah, di Pemda DKI sendiri sebenarnya bagaimana sih untuk menyampaikan kepada publik bahwa apa sih yang menjadi perencanaan dari Pemda DKI supaya masyarakat ini punya pengetahuan yang sama tentang Pemda gitu. Jadi nggak tiap hari ada yang komplain terus kan gitu ya, Tanah Abang inilah ya macam-macam gitu. Silakan Bu Haryati. Baik, terima kasih. Jadi tadi disampaikan bahwa bagaimana Pemprov DKI tentunya fokus utama kami tetap di bagaimana pelayanan masyarakat. Pak Gubernur selalu mengingatkan kepada kita aparat Pemprov bahwa kolaborasi menjadi hal yang sangat penting. Itu yang sangat menonjol dari Pak Gubernur gitu ya. Artinya apa? Bahwa aspirasi masyarakat menjadi sangat utama. Kalau bicara perencanaan pada saat kita penyusunan anggaran itu semua sudah melalui proses yang memang sudah ada guidance dari Bappenas gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya apakah masyarakat kemudian sudah puas dengan katakanlah kondisi sekarang. Jadi kami sudah membuat kita sudah ada program prioritas tentunya yang mungkin kita semua ketahui, kita sekarang fokus di job creation. Berdasarkan selama mulai dari kampanye bahkan dari sebelumnya dan lain-lain, ternyata masyarakat Jakarta utamanya adalah tadi tenaga kerja dan juga pendapatan. Jadi kita kejar di program pengembangan wirausaha yang kita mungkin sudah kenal dengan program OKOC. Itu kita sudah intens dan kita sudah melihat gitu hasil ya. Kalau kita lihat dari BPS kemarin rilis itu, kita IKM kita YOY itu kita udah tumbuh juga sekitar 2,25%. Nah, di baru ya IKM baru, terus di Kitukinya tuh 3,39 gitu. Sorry, yang pertama tuh 5,25 dan ini 3,39. Dari sini kita juga bisa melihat gitu bahwa memang pada saat kita serius menangani itu bisa berhasil. Karena yang tadi utamanya pertanyaan adalah dulu kita melakukan juga pemberdayaan. Terus kenapa ini bedanya? Jadi yang paling utama dari program pengembangan wirausaha kita adalah bagaimana kita memaintenance mulai dari awal sampai kemudian kita bisa lepas mereka masuk ke dalam dunia usaha. Proses pendampingan menjadi sangat penting. Nah, jadi itu yang sekarang kita untuk IKM sebenarnya ya? Iya, jadi untuk IKM karena masyarakat memang butuh itu. Terus, nah Pak Erani, kalau apa yang dikatakan tadi, kan fokus tetap pada IKM, tapi kan di Jakarta ini kalau kita lihat kelas menengah atasnya juga cukup banyak, yang selalu tuntutannya terlalu tinggi gitu kan, dibandingkan kan tadi fokusnya adalah yang ini sebenarnya nggak usah diurus gitu. Gimana nih kalau melihat DKI sebagai salah satu contoh lah? Saya kira kan itu peluang yang bagus ketika di DKI itu ada banyak pelaku ekonomi dari mulai mikro, kecil, menengah sampai besar tadi itu. Yang nggak tergarap sampai yang kurang tergarap hari ini itu adalah bagaimana membangun tadi itu kolaborasi di antara mereka sendiri tadi itu. Betul. Makanya jadi IKM itu nggak bisa hidup sendiri ya, harus ada kemitraan kan, karena problemnya kan pasar kan waktu itu. Jangan sampai pasar mereka kemudian terutama di hilirnya dikuasai oleh perusahaan level menengah maupun besar tadi itu dan mereka nggak bisa berkembang. Betul, jadi cuma supply saja tapi tanpa demand begitu ya. Model seperti Jepang atau mungkin Taiwan menjadi relevan untuk dipelajari dan diterapkan di DKI ini saya kira. Nah, kalau kita lihat DKI ya, salah satu contoh lah. DKI juga begitu, pernah mengalami juga kan masa di mana ketika anggaran gitu ya menjadi problem, mereka juga mengambil keputusan sendiri. Itu adalah satu hal yang perlu kita cermati ya, seperti itu. Saya kira kan kalau DKI itu agak memiliki kemewahan dari sisi sumber daya. Pak Cahyo tuh katanya gubernur Indonesia. Terutama dari sisi anggaran lah ya. Ada ruang fiskal yang lumayan besar. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk memastikan program-program pemerintah daerahnya itu bisa jalan di lapangan. Nah, karena saya juga pernah pengalaman di birokrasi itu, salah satu titik krusialnya itu
mengawal eksekusi program gitu. Biasanya di situ udah sangat bagus lah, semuanya di atas meja itu udah bagus. Tapi itu lunglai kalau nggak dikawal di lapangan gitu ya. Tantangan terbesarnya di sana. Di situ ya. Nah, gimana kalau tadi ya, tantangan terbesar kan banyak, apalagi IKM ya. Kemudian juga kalau kita lihat kan tuntutannya juga begitu besar ya. Belum tempat, kemudian juga berbagai hal pelatihan-pelatihan maupun pendampingan misalnya gitu. Nah, ini juga apakah kolaborasi itu juga dilakukan sehingga mereka tidak hanya memproduksi barang tapi nggak bisa jualan gitu. Jadi itu sudah kami antisipasi, Bu. Jadi di program jadi kita bisa sampaikan bahwa OKOC itu adalah suatu gerakan. Jadi itu tidak hanya pemerintah, tapi kolaborasi semua. Gimana swasta melalui perkumpulan gerakan-gerakannya juga ikut membantu kami. Jadi kita ada namanya 7 PAS, Bu. 7 PAS kita mulai dari P1 yang pertama adalah daftar. Jadi kita udah punya web khusus gitu. Jadi kita punya web khusus, membantu dia masuk pendaftaran. Jadi semua kita ingin sampaikan ke publik bahwa kita bilang angka sekian itu ya nggak main-main gitu loh, nggak cuma sekedar oh ini angka dan lain-lain, tetapi semua bisa melihat. Jadi mulai dari daftar kita punya www.okoc.me itu dia masuk dari situ, Bu. Terus P kedua adalah setelah daftar kemudian kita latih. Nah, dilatih itu ini bagi yang belum ya, baru mau menjadi sebetulnya kita buka untuk 3, Bu. Untuk yang pertama dari yang nggak punya usaha, menjadi pengen punya usaha, atau yang punya usaha pengen naik kelas, kita kembangkan. Yang ketiga dari yang nggak punya kerja, jadi kita tempatkan gitu kan. Jadi yang tadi yang kedua adalah di pelatihan. Nah, dari pelatihan itu kita punya SKPD yang terlibat di sana. Pada saat dia misalnya dia minatnya ke apa sih? Ke fashion. Kita punya dinas perindustrian. Terus dia pengen ke perdagangan, kita punya UKM, bahkan ke kita kelautan, nelayan dan lain-lain, kita menjadi. Jadi semua sektor, Bu, semua kita gerakan. Nah, setelah kita latih, yang lalu-lalu setelah latih mungkin kita nggak terlalu maintenance. Nah, di sini yang besarnya adalah kita terus nih. Yang ketiga adalah pendampingan. Jadi kita libatkan coach-coach yang memang berpengalaman. Jadi bahkan coach-coach itu memang basicnya adalah pebisnis yang dulunya sudah berdarah-darah lah untuk bisa menjadi sukses. Jadi dia masuk ke dalam bagaimana dia juga memberikan motivasi. Kemudian yang keempat adalah perizinan. Itu yang selama ini jadi kendala industri rumah. Kemudian saya dengar katanya sekarang di rumah selama 2 tahun boleh jadi home industry ya. Jadi kalau dulu kan rumah-rumah tidak boleh dibuat usaha. Sekarang katanya dalam 2 tahun dibolehkan. Begitu, jadi sekarang ada kita keluarkan peraturan gubernur gitu ya. Tentunya itu juga ada dasar hukum di atasnya juga gitu ya. Bahwa kita juga membuka bagi usaha-usaha kecil untuk membuka usaha di rumah. Tetapi dengan standar tertentu. Kita juga misalnya ada dengan karyawan nggak boleh lebih dari 9 orang, terus juga lingkungan dan lain-lain tetap kita jaga. Tapi ada syaratnya ya. Jadi itu supaya orang tuh tidak dalam naik kelas itu harus dulu gitulah ya. Karena izin menjadi penting pada saat dia katakanlah mau ke supermarket dan lain-lain, itu menjadi sangat penting gitu. Nah, ini Mas Irani kayak begini ini kan lucu ya. Kalau kita lihat ini kan maksudnya Pemda bagus, rumah boleh kan buat usaha karena kan mereka juga kalau harus sewa biayanya mahal ya. Tapi ini kan kadang-kadang menjadi buat kelas menengah atas lain lagi nih, wah ini mengganggu nih rumah jadi ini kan juga kadang-kadang memuaskan yang satu tidak memuaskan yang lain. Ini gimana nih kalau melihat? Saya kira memang tidak akan ada satu kebijakan pun yang bisa membuat seluruh pihak itu bahagia. Harus ada pilihan-pilihan. Nah, sebetulnya bagi kota yang sudah selevel Jakarta itu isu mengenai pemilahan wilayah untuk fungsi-fungsi tadi sudah harus selesai seharusnya gitu ini. Itu isu yang hanya terjadi di wilayah-wilayah yang baru berkembang atau masih tertinggal seharusnya tadi itu. Makanya bagi warga seperti Jakarta yang sebagian besar sudah selesai dengan urusan-urusan primer, itu pasti akan bersuara sangat keras dengan hal semacam itu. Ini yang harus menurut saya ya harus betul-betul mendapatkan perhatian karena saya kira tidak mungkin juga wilayah-wilayah tertentu di lapis pertama di Jakarta itu akan digunakan karena dengan ada masalah lingkungan, belum ada masalah gangguan ya. Nanti kita harus lanjut lagi. Ya, pemirsa tetaplah di Economic Lounge with Ise. Sesaat lagi kami akan kembali.